Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang anak dari ayah yang bernama Nabi Ishak alaihi salam dan ibu bernama Rofiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Is. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub alaihissalam sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkan seperti kakeknya. Maka Nabi Ishak alaihissalam mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal-hal yang dapat membuat kehidupan lebih menjadi tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun, harapan dari Nabi Ishak alaihissalam untuk memiliki anak-anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai, karena putranya yang bernama Is memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi putra Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya. Sifat-sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Yakub ini memiliki sifat mengalah dan kakaknya selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya, walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Yakub pun tak pernah melawan kakaknya dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Nabi Ishak alaihissalam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan takwa kepada Allah, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tapi kakaknya Is tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam yang melihat respon dari putranya Is hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Yakub. Hal ini dikarenakan Yakub mempunyai sifat-sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang soleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Sifat soleh dan perbuatan terpuji ini tak pernah dimiliki oleh Is. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Is dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya, dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ejekan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada suatu waktu, Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Ishak alaihissalam bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Is mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak alaihissalam. Setelah melihat kebiasaan buruk Is yang tak kunjung berubah, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Is. Dengan menikah diharapkan sifat dan perilaku Is dapat berubah ke arah yang lebih baik.
Is pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun, sifat dan perilaku Is kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah, walaupun sudah hidup berumah tangga. Yakub yang menerima ejekan, hinaan dan ancaman dari kakaknya, mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya Nabi Ishak alaihissalam. Sang ayah yang mendengar cerita dari Yakub mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki, anakku, dan aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu, anakku." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Is tetap tidak menyukai Yakub yang selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Ishak alaihissalam berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Is tidak bisa mengganggu, mengejek dan menganiaya adiknya. Nabi Ishak alaihissalam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya, bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syekh Laban ada di Paddan Aram atau Irak. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Yakub yang mendengar saran ini pun mengikuti arahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua dari Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Ishak alaihissalam berpesan bahwa harus berhati-hati ketika menyusuri dari jalan menuju Irak. Setelah selesai sholat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Ia membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak, serta diletakkan dalam kantung. Orang tua dari Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan Sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub yang percaya bahwa bisa sampai ke Paddan Aram, Irak, berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah, bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan Sahara yang luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rizki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak, cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya ke Paddan Aram, Irak. Di tengah perjalanan itu beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Selang beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadamu, Yakub. Wahai Yakub, ketahuilah mulai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia, supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub alaihissalam mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang,
Tetapi Nabi Yakub alaihissalam seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Vada Aram, Irak. Tenaga yang penuh kembali membuat Nabi Yakub alaihissalam berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan segera mungkin. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam sampai di depan pintu gerbang Padan Aram, Irak. Dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub alaihissalam sangat merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub alaihissalam diantar oleh putri paman yang bernama Rahil. Dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak alaihissalam segera diberikan kepada pamannya Syekh Laban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak alaihissalam untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan isyarat jika Nabi Yakub alaihissalam ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun. Dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub alaihissalam menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu, Nabi Yakub, tidak menikahinya kakaknya, Laya, terlebih dahulu. Pada saat itu hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikah putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkan keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan menjalani ujian dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib. Setelah melewati ujian menggembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub alaihissalam menikahi putri dari Syekh Laban, Laya. Pernikahan putranya dengan putri dari Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub alaihissalam mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu menggembala kambing dan menikahi Rahil, yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kedua putri dari Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumah. Mereka yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub alaihissalam ini sangat ingin untuk membalaskan kebaikan sang suami. Namun mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalas kebaikannya. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balhah dan Zulfah. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya, Syekh Laban. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantu putrinya, membuat beliau terkejut. Setelah mendapat persetujuan dari Laya, Rahil, dan Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Sam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan.
Istri kedua Rahil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga Zulfa dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Ashar. Istri keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Daan dan Naftali. Ada beberapa suri tauladan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama, bijaksana dan adil. Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki 4 orang istri memiliki sifat bijaksana dan adil agar keempat istrinya terus mendapatkan kebahagiaan. Melalui kisah Nabi Yakub alaihissalam, kita menjadi belajar untuk menjadi seseorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa perlu menanamkan sifat bijaksana ini di dalam diri kita. Yang kedua, sabar. Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki kakak bernama Is yang selalu mengejek, mengganggu, mengancam, dan menganiaya dirinya. Meskipun sering diberlakukan tidak baik oleh kakaknya, Nabi Yakub alaihissalam tetap sabar dan tidak pernah membalas perilaku tidak baik itu. Untuk memiliki sifat sabar seperti Nabi Yakub alaihissalam memang sulit. Tetapi jika terbiasa melatih diri untuk bersabar, maka sifat sabar bisa tertanam di dalam diri kita. Yang ketiga, ayah teladan. Tak cuma sebagai suami yang bijaksana dan adil, tetapi Nabi Yakub alaihissalam juga menjadi ayah teladan bagi ke-12 anaknya. Seorang ayah sudah semestinya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang baik. Mukjizat Nabi Yakub yaitu kakek moyang Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dikaruniai 12 anak yang berpengaruh besar terhadap peradaban manusia. Berakhlak tinggi sesuai dengan surat Shad ayat 46. Berilmu tinggi sesuai dengan surat Shad ayat 45. Mampu mengartikan mimpi Nabi Yusuf sesuai dengan surah Yusuf ayat 4-6. Semangat untuk berdakwah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 132 hingga 133. Demikian kisah Nabi Yakub alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum